Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga Anda baik-baik dan sehat-sehat selalu. Kembali berjumpa dengan saya Eri Prasetyawan di Storybrainer, yaitu tempat menjual training, kursus maupun pengalaman-pengalaman dan cerita-cerita hidup kita melalui training atau kursus atau melalui e-book. Pada video saya kali ini, saya akan membahas mengenai online kan training dan kursusmu usaha minimal dengan hasil yang maksimal. Bagi Anda terutama yang sudah memiliki modul training atau kursus, ini kesempatan sangat baik bagi Anda atau bagi kita semua yang sudah memiliki modul untuk mengambil kesempatan yang besar karena pasar online training atau kursus online ini kedepannya sangat menjanjikan. Nah, bagi Anda yang memiliki pengalaman hidup, memiliki skill atau keterampilan yang bermanfaat bagi orang lain, Anda juga bisa mulai untuk membuat modul, kemudian Anda jual, kalau laku baru Anda rekaman. Nah, baiklah teman-teman semua, kita akan mencapai target, yaitu bagaimana mengonlinekan kursus Anda atau training Anda dalam 3 agenda. Ya. Yang pertama adalah mengapa Anda harus mengonlinekan training atau kursus Anda. Nah, kemudian yang kedua adalah mengonlinekannya di mana? Ya, apakah di marketplace atau di e-commerce Anda sendiri? Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai 4 kesalahan yang mendasar yang banyak dilakukan oleh orang yang gagal untuk mengonlinekan trainingnya maupun mendapatkan pasar yang besar dari pangsa pasar di luar sana. Nah, untuk itu teman-teman stay tune. Kita akan bahas satu demi satu berikut ini. Oke, agenda yang pertama adalah mengapa Anda harus mengonlinekan training atau kursus Anda. Ya, tentunya yang pertama adalah jangkauan yang sangat luas, ya, jangkauan yang sangat besar di paling tidak kalau bahasa Indonesia di seluruh penjuru tanah air dari Sabang sampai Merauke. Apalagi kalau Anda dalam bahasa Inggris pangsanya lebih luas lagi. Ya. Itu dari sisi calon audiens. Kemudian yang kedua adalah dari sisi market atau dari sisi pasar. Berapa sih nilai pasar dari online course atau e-learning ini? Nah, teman-teman, pada tahun 2020 yang lalu itu nilainya ya, secara fakta itu mencapai 250 miliar US dollar. Ini setara dengan 3.500 triliun. Sangat besar, teman-teman. Dan mulai tahun 2021 kemarin sampai tahun 2027 nanti itu pertumbuhannya tiap tahun CAGR-nya itu ada yang memperkirakan 10 sampai 21%. Itu berarti double digit. Dengan pertumbuhan double digit mulai tahun 2021 kemarin sampai tahun 2027, ini merupakan suatu kesempatan, suatu opportunity yang luar biasa bagus. Di industri ini pertumbuhan CAGR-nya ya, compound average growth rate-nya itu double digit. Nah, kemudian berapa sih nilai pasar nanti sampai tahun 2026 ya, 4 tahun ke depan ya, itu nilai pasarnya mencapai ya 374,4 miliar dolar. Ini setara dengan 5.230 triliun rupiah.
Nah, ini menurut siapa? Menurut survei dari Globe News Wire. Nah, tentunya ini adalah pasar global, termasuk pasar di Indonesia. Inilah agenda pertama, yaitu alasan mengapa Anda harus mengonlinekan kursus Anda atau training Anda. Kemudian yang kedua, mengonlinekan di mana? Ada dua alternatif atau dua opsi. Opsi yang pertama, Anda bisa mengonlinekan di marketplace. Tentunya dengan kelebihan dan kekurangannya. Kalau Anda mengonlinekan di marketplace, tentunya Anda harus sesuai dengan term and condition yang mereka buat. Anda harus berbagi revenue dan profit kepada mereka. Ya, kemudian pemasaran juga sebagian besar mengikuti mereka atau join marketing. Itu opsi yang pertama. Marketplace di luar sana yang bisa sebagai contoh adalah Udemy. Ya, saya punya modul-modul di Udemy juga. Kemudian juga misalnya Skillshare yang sedang naik daun. Kemudian di Indonesia ada Trampil dan kemudian juga ada yang lain-lain. Ya, Anda bisa onlinekan di marketplace ini. Kemudian opsi yang kedua, teman-teman, adalah Anda membuat learning management system sendiri dan Anda mengupload online course Anda, kursus online Anda. Kemudian Anda bisa memasarkannya secara mandiri. Kemudian ada orang yang membeli transaksi di e-commerce LMS Anda, learning management system Anda. Dan itu semua revenue-nya dan keuntungannya masuk 100% ke Anda sendiri, tidak perlu dibagi. Nah, kalau saya sudah pernah mengupload dan kerjasama dengan Udemy. Ya, beberapa modul saya ada di Udemy. Kemudian saya juga memiliki learning management system sendiri yang saya bangun. Kemudian saya tambahkan e-commerce system dan saya bisa menjual dan mengonlinekan kursus saya secara mandiri. Dan saya merekomendasikan kepada Anda juga yang sudah memiliki modul training atau kursus, ya, atau Anda yang ingin memiliki modul training atau kursus karena Anda memiliki pengalaman yang bermanfaat buat orang lain, Anda ingin menjual dan ingin membagikannya, saya rekomendasikan untuk opsi yang kedua, yaitu memiliki learning management system sendiri dan e-commerce untuk kursus-kursus Anda sendiri. Bagi saya ini akan lebih mengasihkan, lebih menantang, ya. Kita lebih hands on. Saya sering sekali do it myself, ya. Sehingga saya cukup merasa asik untuk memiliki LMS dan e-commerce sendiri. Bagi Anda yang tertarik untuk memiliki learning management system dan e-commerce untuk training dan kursus Anda, ikutin terus channel YouTube saya, atau Anda bisa mengunjungi website saya ini, ya, story.id. Di sana saya membagikan langkah-langkah bagaimana memiliki learning management system dan e-commerce untuk mengonlinekan dan menjual kursus dan training secara online dan otomatis. Nah, ini agenda yang kedua, yaitu di mana kita bisa mengonlinekannya. Sudah terjawab. Kita masuk ke agenda yang terakhir, yaitu yang ketiga, yaitu 4 kesalahan yang sering dilakukan para pebisnis online, terutama di bidang kursus dan training, yang mereka gagal. Ya, ini adalah top 4 dari mistake-nya mereka. Untuk itu kita pelajari supaya kita atau Anda tidak mengulanginya, tidak mengulangi kesalahan-kesalahan ini, sehingga Anda akan lebih berpotensi untuk sukses dengan lebih efektif dan lebih efisien. Kesalahan yang pertama adalah mereka tidak memiliki niche market yang sesuai dengan good at-nya atau sesuai dengan bidang yang dia expert di situ. Sering, ya, mereka mencari niche market, kemudian mencari berikutnya adalah opportunity. Jadi niche market plus opportunity itu yang membuat mereka gagal.
Kalau yang berhasil itu cenderung mencari niche market plus good ad. Dia expert di mana. Ya. Nah, kalau Anda diminta untuk memilih antara niche market plus opportunity, ya, dibandingkan ya, dengan niche market plus good ad Anda di mana, pilihlah yang opsi yang kedua ini. Ya, nah, ini adalah best practice bahwa orang yang sukses di industri ini e-learning itu atau di online training itu mereka lebih memilih niche market plus good ad, bukan niche market plus opportunity. Nah, itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua ya adalah mereka tidak memiliki satu fokus offer atau penawaran. Sering sekali mereka penawarannya sangat melebar, sangat meluas, ya, dan tidak ada target transformasionalnya atau target problem solvingnya itu apa, itu tidak jelas. Nah, itu kesalahan yang kedua. Ya, lebih baik temukan satu spesifik offer, satu spesifik tawaran yang menghasilkan satu hasil transformasi. Karena para pembeli, buyer, itu bukan membeli informasi atau membeli janji-janji kita, tetapi mereka membeli hasil dari transformasi itu yang mereka harus rasakan secara nyata, secara real. Kalau Anda bisa menjanjikan satu transformasi yang spesifik dan juga Anda bisa memenuhinya, mewujudkannya, Anda akan mendapatkan banyak buyer. Nah, ini kesalahan kedua dan sekaligus menjadi solusinya, ya. Kesalahan ketiga adalah mereka terlalu banyak menggunakan channel marketing pada tahap awal. Ya, terlalu banyak. Mereka bisa memakai semua, pakai YouTube, pakai TikTok, pakai Facebook, pakai IG, pakai Twitter. Akhirnya kewalahan sendiri, kewalahan harus mengatur kontennya. Ya, boleh Anda memakai banyak, tetapi fokuskan yang mainnya, yang utamanya itu satu saja dulu channelnya. Yang lain ini Anda pakai untuk mensupport, ya, atau sebagai feeder untuk ke main channel Anda. Nah, inilah mistake sekaligus solusi yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah mereka tidak memiliki satu sistem delivery yang handal, yang bagus, yang bisa memiliki kekuatan objection killer. Jadi orang itu kalau membeli biasanya ada keberatan-keberatan, ya, ada kendala-kendala, ada kesulitan-kesulitan untuk membeli. Ini disebut objection. Nah, apakah Anda itu memiliki sistem untuk lowering down atau menurunkan hambatan-hambatan ini atau bahkan menghilangkan hambatan ini sama sekali dalam sistem delivery Anda? Untuk itu Anda harus memiliki sistem delivery yang bagus, yang handal, yang punya kemampuan untuk transaksi yang otomatis dan transaksinya pun aman. Nah, ini adalah kesalahan yang keempat sekaligus solusinya. Anda harus memiliki itu. Nah, baik teman-teman, kita sudah belajar bersama mengenai bagaimana mengonlinekan kursus dan training, ya. Mulai dari mengapa kita belajar tadi, karena potensi marketnya besar dan jangkauannya lebih luas dibandingkan dengan training dan kursus yang offline, yang tatap muka. Kemudian agenda yang kedua, alasan yang kedua, kita sudah membahas mengenai di mana kita bisa mengonlinekan kursus kita. Pilihannya ada di marketplace atau buat sendiri. Saya sangat merekomendasikan kalau Anda buat sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kita sudah membahas mengenai 4 kesalahan-kesalahan umum yang dilakukan oleh orang yang gagal mengonlinekan bisnisnya, mengonlinekan bisnis kursus dan juga trainingnya. Nah, semoga ini bermanfaat bagi Anda, teman-teman. Kalau ini terbukti bermanfaat bagi Anda, silakan Anda subscribe, like, atau komen, atau Anda punch, gebuk
bellsnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi, karena saya berencana 1 minggu sekali saya mengupload video-video yang bermanfaat, terutama dalam mengonlinekan kursus dan juga training Anda. Oke, salam sukses selalu dan juga sehat teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Peace.